ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ila hadrati jami khulafar rasyidin wa ila hadratil ulama amilin wa ila hadrati awliya ta'ala min masyariqi ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila hadrati Syamdul Qadir Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati jami'i auliatis fi Indonesia khususan Sunan Ampel wa usulihim wa furuhim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'i madahibil arba'ah wa ila hadrati Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Ghazali, Syekh Al-Baghdadi wa ila hadrati jami'i masasisi tambak beras khususan ila hadrati Mbah Wahbas, Mbah Hamid, Mbah Fatah, Mbah Utsman, Mbah Soleh, Mbah Siha wa ila hadrati masasisi Tebu Ireng khususan ila hadrati Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid Hasyim wa ila hadrati Bawa Abdurrahman Wahid wa ila hadrati masasisi Denanyar khususan ila hadrati Babisri Sansuri wa usulihi wa furu'ihi wa ila hadrati masasisi Al-Mimbar wa ila hadrati masasisi Miftahul Falah wa khususan ila hadrati Mbah Yusuf Sanawi, Mbah Syarif wa ila hadrati Jami Ustadi wa Asatidati wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad Bukhuriyah Jamal Kedris Jamaluddin Ahmad ke Mustaqim ke Salahuddin ke Jalil wa ila hadrati Jamil Musannifin khususan ila hadrati wa ila hadrati wa ila hadrati lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati abi wa ummi wa jaddi wa jaddati wa ila hadrati wa khususan ila hadrati wa ila hadrati talamidi fi hadil mahad Allahumma fa'ulu wa barikulu mahum wa ila hadrati Syekh Muhammad Delami Yusuf Ausulihi wa Furu'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dal jalali wal ikram Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian pada kitab Kholasatun Nurul Yakin. Malam ini kita akan mengkaji tentang faslun fil wudu wassalah. Disimak terus, dipahami terus nanti kajian-kajian yang akan kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi iki ku fasal siji fil wudu'i ing dalem wudu. Wassalat lan salat. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali wahai Ali, Istaksi isbahal wudu'i Istaksi padha nyempurnakno sapa sira isbahal wudu'i ing kesempurnaane wudu. Fa inna mongko sak temene isbahal wudu iku syartul imani syarate iman. Fa idza tawadda'ta mongko ing dalem nalikane wudu sapa sira fala tusrif mongko aja berlebihan sapa sira. Berlebihan fil ma'i ing dalem banyu. Fa idza faraghta lan ing dalem nalikane rampung sapa sira min tuhrin saking bersesuci. Faqra mongko maca sapa sira inna anzalnahu fi lailatul qadar ing surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar atau surat Al-Qadar. Mim ba'di khuslil qadamaini ing dalam sawise basuh dalaman loro. Mocone asyra maratin kelawan 10 ambalan. Yufarij mongko bakal ngilangake sapa Allahu Allah hammaka ing kesusahan sira. Fasal ini menjelaskan tentang wudu dan sholat. Pasal ini menjelaskan tentang wudu dan sholat. Nabi pernah bersabda, berwasiat kepada Sayyidina Ali, istaksis isbahal wudu'i fa innahu syartul iman. Wahai Sayyidina Ali, kalau kamu berwudu, sempurnakan wudumu. Sempurnakan wudumu, karena kesempurnaan wudu itu bagian daripada syarat iman. Jadi kalau kita wudu, kita sempurnakan wudu itu. Ada kesunatannya, lakukan kesunatannya. Rukun-rukunnya, lakukan rukun-rukunnya sampai sesempurna mungkin. Karena wudu itu bagian daripada iman. Bahkan kalau kita lihat dari kemarin, sholat itu tak bisa dianggap sah jika tidak ada wudu. Artinya wudu ini adalah merupakan bagian daripada syarat sahnya wudu. Jadi kalau kita sholat tanpa wudu, sholatnya nggak sah kan percuma. Jadi wudunya harus sempurna. Fa idza tawadda'ta fala tusrifil ma. Kalau kamu berwudu kata Nabi, jangan kamu pernah menggunakan air berlebihan dalam berwudu. Jadi kita menggunakan air ketika berwudu itu jangan berlebihan. Kalau sudah takhlis ya makruh untuk melakukan basuhan 4 kali. Dengan demikian ya kalau 4 kali sudah berlebihan. Takhlis itu adalah membasuh 3 kali setiap anggota wudu. Ya, itu sunnah bagi Imam Syafi'i. Lebih dari 3 maka makruh. Nah itulah lebih daripada 3 itu yang disebut dengan israf, berlebihan. Berlebihan ini
dalam segala hal tidak diperkenankan oleh syariat atau oleh Allah. Kan? Oleh Allah. Kulu washrobu wala tusrifun. Makan dan minum itu juga tidak dibolehkan berlebihan. Dalam Al-Quran mengatakan kulu washrobu wala tusrifun. Kamu makan, minum, tapi jangan berlebihan. Berlebihan itu bagaimana? Kalau perut sudah kenyang ketika kita makan, perut sudah kenyang, maka jangan nambah lagi sehingga kita makan lagi menyebabkan makan yang selanjutnya muntah. Itu sudah berlebihan. Ya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, makannya Nabi itu, beliau makan itu kalau lapar. Nah, beda dengan saya dengan Anda mungkin begitu. Yang notabene nggak lapar pun makan. Sudah kenyang pun karena lauknya enak, makan lagi. Makanya perutnya besar, badannya besar. Nabi tidak. Kalau sudah makan, kenyang, ya cukup sekenyangnya saja tanpa berlebihan. Itu Nabi. Nah, perbuatan israf ini tidak diperkenankan di dalam syariat Islam. Dalam hal apa saja. Ya kan? Bahagia, kemudian bahagianya juga berlebihan, nggak diperbolehkan. Sedihnya berlebihan juga tidak diperbolehkan. Jadi yang bagus bagaimana perbuatan itu? Perbuatan yang bagus adalah yang tengah-tengah. Kalau sedih, ya nggak terlalu sedih. Kalau bahagia, ya bisa dikontrol emosinya, nggak terlalu menunjukkan kebahagiaan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan tengah-tengah. Jadi Nabi mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah tengah-tengah. Tidak berlebihan maksudnya. Pun dalam menggunakan air, walaupun kita punya banyak air di Indonesia untuk melakukan wudhu, dalam penggunaan air untuk wudhu ini tidak boleh berlebihan. Artinya ya kita batasi dengan apa kebutuhan saat kita membasuh anggota tubuh dalam wudhu. Gitu. Jadi kalau berlebihan tidak diperbolehkan. Nah, jadi kalau di dalam kampanyenya mereka yang aktivis lingkungan, ya kampanye mereka kan tidak diperkenankan menggunakan air berlebihan. Nah, ternyata ini sudah didahului oleh Nabi dalam mengkampanyekan wudhu tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Dalam kaitan ini, idza tawaddo'ta fala tusrif fil ma. Jika kamu berwudhu, yang wudhu kamu pakai airnya jangan berlebihan. Fa idza faraghta min tuhrin faqra'a inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ketika kamu sudah melakukan wudhu, selesai wudhu, setelah kamu membasuh dua telapak kaki kamu, bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar berapa kali? Asromaroh, 10 kali. Nah, kalau kamu sudah baca inna anzalnahu fi lailatul qadar setelah wudhu atau setelah membasuh anggota wudhu terakhir yakni kaki, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika dibaca maka yufarrijum wa hammaka. Kamu akan diangkat oleh Allah kesedihannya. Jadi wong sing sedih itu sebetulnya adalah mereka ketika selesai wudhu tidak baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Duwe utang atau punya utang, sedih, susah bayar, ya baca inna anzalnahu fi lailatul qadar biar gak sedih banget, insyaallah yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Nah itu, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar kalau kita sedih. Nah, begitu juga yang putus cinta, diputus pacarnya, nggak usah sedih-sedih. Begitu juga yang gagal menjadi PNS atau ikut CPNS kemarin, nggak usah sedih-sedih, bahagia aja. Karena rizki kemudian kedudukan sudah ditakdirkan oleh Allah, kita hanya bisa mengusahakan saja. Dan wajib berusaha, karena kita makomnya masih makom kasab. Ya, jadi kalau kamu pingin tetap bahagia, maka baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali setelah wudhu. Kemudian nasihat Nabi selanjutnya,
Ya Ali, wahai Ali, ida faragta ing dalem nalikane rampung sapa sira minat thaharati saking bersesuci, fahud mongko ngalapa sapa sira ma'an ing banyu. Wamsah lan ngusapa sapa sira biadaika kelawan tangan loro sira. Raqabataka ing gulu sira. Wa qulan ngucap sapa sira subhanaka Allahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah wahdahu la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wahai Sayyidina Ali, ketika kamu ketika kamu mengusai sesucimu, ya, sesuci dalam kaitan ini adalah yang dimaksud adalah wudhu. Artinya setelah kamu wudhu, ambillah air dan usapkan air tersebut di lehermu. Ya, setelah wudhu, ambil air, ya, usap ke leher dan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarikalaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu baca itu. Jadi membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca itu setelah wudhu, kemudian ngambil air dulu. Ketika setelah mengambil air dibasuhkan ke leher, kemudian baca bacaan ini, ya. Maka tumangdur, kemudian setelah membaca bacaan ini dan setelah mengusapkan ke leher air tersebut, sumangdur ilal ard, kemudian kamu lihat ke tanah, ke bawah. Wakulan ngucap sapa sira asyhadu anna Muhammadan abduk wa rasuluk. Kemudian kamu baca, setelah kamu baca subhanaka tadi, kemudian kamu baca ini ketika kamu melihat ke tanah, yakni baca asyhadu anna Muhammadan abduk wa rasuluk. Fa innaman orang yang melakukan hal ini, yakni mengambil air kemudian meletakkan atau mengusapkan ke leher, kemudian membaca subhanaka Allahumma wa bihamdik, selanjutnya melihat ke bawah, yakni melihat ke bawah dia membaca lagi asyhadu anna Muhammadan abdu ila akhirih. Kemudian orang yang semacam ini, kata Nabi, fa innaman qala hada, fa innaman mongko satemene wong qala kang dungo atau ngucap sopoman hada ing iki, yakni subhanaka sampai kemudian asyhadu alla, itu asyhadu anna, khafara mongko ngepura sapa Allah wa Allah lahu kudiman kula sakhiratin ing sakabehane dosa cilik wa kabiratin lan dosa gede. Jadi kalau kita membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik, setelah melakukan wudhu, dan ketika setelah melakukan wudhu itu membaca ini sambil mengusap leher dengan air, dan kemudian melihat ke bawah dan membaca asyhadu anna Muhammadan abduk, maka orang yang membaca ini akan diampuni dosanya, baik dosa kecil dan dosa besar. Mudah-mudahan gitu. Jadi optimis, kalau sudah ada janji semacam ini kita harus optimis. Ya, meski kita tidak tahu Allah akan menghapus dosa kita atau tidak, tapi optimis itu penting. Karena ana inda doni abdibi. Kata Allah, kalau kamu melakukan apa saja, baik itu berdoa, baik itu berusaha, ya, kamu harus punya keyakinan kepada Allah, dan saya akan ada pada prasangka hamba saya. Jadi harus optimis itu tadi. Kalau kita semakin optimis, semakin Allah akan mengabulkan segala apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kan begitu. Ya Ali, nasihat selanjutnya. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata sak temene malaikat iku yastaghfiruna, jaluk ampun sapa malaikat lil insani kedue menungso,
Madama selagi ni ono sopo insan ala toharatin ing atase bersuci walam yahdath lan urung hadas sopo insan. Ini bagus sekali. Jadi kata Nabi, wahai Sayyidina Ali, malaikat itu selalu memintakan ampun kepada orang yang atau memintakan ampun untuk orang yang dalam keadaan bersesuci, dalam keadaan wudu yang belum batal. Itu. Jadi daimul wudu itu penting. Ada sebuah cerita yang sering diceritakan oleh para kiai. Cerita itu adalah berkaitan tentang Bilal. Saat Nabi Muhammad Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu, Nabi Muhammad berkeliling. Baik itu ke surga, kemudian diperlihatkan juga neraka, berkunjung ke para nabi, kemudian bermuhaddatsa atau bercengkrama, bertakallum dengan Allah dan lain sebagainya. Nah, ketika Nabi Muhammad keliling-keliling di surga, itu Nabi Muhammad mendengar decakan sandal. Decakan sandal. Decakan sandal itu seolah-olah menguasai sisi daripada surga. Dimanapun Nabi Muhammad mengelilingi, di situ ada suara sandal yang menggesek lantai surga. Nah, saat itu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini apa? Suara apa? Jibril menjawab, ini ya Rasulullah adalah suara sandal. Loh, kok ada suara sandal? Memang sandalnya siapa? Jibril ditanya semacam itu. Kemudian Jibril menjawab, ini adalah sandalnya Bilal bin Rabah. Wah, ya, sahabat yang hitam legam, suaranya bagus, ya, nggak dikira-kira sudah ada jejaknya. Meski beliau sahabat Bilal bin Rabah masih hidup pada saat itu, sudah ada jejaknya di surga. Kemudian setelah Nabi turun dari Mi'rajnya, Nabi menemui sahabat Bilal. Wahai Sayyidina Bilal, apa yang kamu lakukan? Kok kamu punya kemuliaan? Sandal kamu sudah tergesek-gesek di surga. Artinya kamu sudah punya jaminan untuk masuk surga. Lantas kemudian sahabat Bilal secara diplomatis itu ya gujang atau terkekeh. Nah, pripun Nabi wong jenengan yang lebih layak untuk masuk surga jenengan kok untuk masuk surga duluan, kok saya yang ditanya semacam itu. Loh, betul ini, kata Nabi. Betul ini wahai Bilal. Apa amalan kamu? Kemudian Bilal bin Rabah, saya tidak punya amalan ya Rasulullah. Kamu puasa? Tidak ya Rasulullah. Kamu rajin tahajud? Tidak ya Rasulullah. Ya, kata kalimat tidak, ndak ini bukan berarti sahabat Bilal tidak melakukan tahajud, puasa, sunnah dan lain sebagainya. Tidak. Tapi untuk menghilangkan, untuk menghindarkan bahwa beliau itu tidak lebih baik dibanding Rasulullah. Nah, kemudian ditanya, lalu apa kamu lakukan? Wahai sahabat Bilal, kok sudah ada sandalmu di atas sana? Sahabat Bilal menjawab, wahai Rasulullah, mungkin yang saya lakukan selama ini adalah daimul wudu. Ya, daimul wudu. Daimul wudu itu selalu dalam kondisi wudu. Batal wudu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mengangguk-angguk. Ya, subhanallah. Ya, mantap sekali kamu Bilal, sambil mengatakan begitu. Jadi ada keutamaan wudu. Ya, sebagaimana kita cerita tadi bahwa sahabat Bilal punya keutamaan itu, yakni daimul wudu, dan sandal beliau sudah ada di surga. Pun dalam hal ini ternyata ketika kita dalam keadaan wudu, malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang lain, ya, malaikat itu yang wajib kita ketahui cuma 10, tapi sebetulnya ada banyak malaikat. Setiap malaikat itu punya sayap, sayapnya punya bulu, setiap bulu itu punya malaikat lagi, begitu. Nah, banyak sekali. Nah, itu semuanya akan memintakan maaf kepada orang yang dalam keadaan berwudu. Nah, subhanallah. Jadi kita dimintakan maaf oleh mereka kepada Allah. Itu keutamaan kita berwudu dan daimul wudu.
Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Amin. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, manih tasalah yaumal jum'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'ah ilal jum'ah. Man utawi sapane wong iku ihtasalah adus sapa man yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu kedeman. Ing dalam dina bainal jum'ati ing dalam antarane dina Jumat ilal jum'ati maring Jumat kang liya. Wa ja'ala lan dadosake sapa Allah dalika mengkono-mengkono Jumat ilal Jumat thawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalam kuburane man wa thaqulalan dadi abot ala mizanihi ing atase timbangane man. Subhanallah. Ini keutamaan mandi pada hari Jumat. Keutamaan mandi pada hari Jumat adalah Nabi mengatakan, wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang mandi hari Jumat, maka dia akan diampuni dosanya dari Jumat dia mandi sampai Jumat depan. Itu yang pertama, keutamaan orang mandi Jumat. Selanjutnya keutamaan yang kedua, waja'ala dalika thawaban fi qabri. Mandi Jumatnya ya dari Jumat satu ke Jumat yang lain, dia akan mendapatkan sebuah pahala. Pahala ini nanti bermanfaat ketika kita di kuburan. Nah, kan gitu. Jadi di kuburan itu jangan dikira kita nggak butuh amal, butuh. Untuk apa? Untuk menghindarkan kita dari siksa kubur. Jadi di kuburan itu sudah disiksa kita. Ya, kecuali para nabi, kecuali para wali. Karena kita butuh amal, maka mandi Jumat ini sebagai makanan kita di kuburan agar kita tidak disiksa di sana. Nah, gitu. Nah, lebih bagusnya lagi ketika kita mandi Jumat ini, watakula ala mizani. Pahala mandi Jumat ini akan memberatkan timbangan kita saat kita dihisab kelak di akhirat. Jadi ada 3 keutamaan kalau menurut wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali untuk mereka yang mandi Jumat. Yang pertama, diampuni dosanya atau diampuni dosanya oleh Allah dari Jumat dia mandi sampai Jumat selanjutnya. Kemudian yang kedua, pahala mandi Jumat ini akan menjadi